Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Untuk sinopsis tambahan Boruto episode 228 berjudul Kawaki Jalan Menuju Shinobi. Tanpa diperhatiin jauh lalu, Kawaki ditugaskan Nana Daime untuk menjalankan ujian genin. Tapi ujian berbeda dengan yang biasanya dilakukan. Ujian khusus Kawaki ini adalah menyelesaikan misi tingkat D. Tampak di sini Kawaki menjalankan misi bersama Denki, Iwabe, dan Metali. Tentu saja Denki sebagai seorang Chunin akan menjadi kapten tim itu. Seperti yang dilihat, mereka tampak mencari seekor beruang yang ganas. Disinilah Kawaki tampak tidak bisa bekerja sama untuk menyelesaikan misi itu. Tentu menurut bocoran, Kawaki akan gagal pada ujian ini. Bahkan bersama tim lain juga Kawaki tidak bisa bekerja sama. Kawaki berpikir bahwa dia sepertinya tidak cocok untuk menjadi shinobi. Lalu apa yang akan terjadi pada Kawaki selanjutnya? Simak pembahasan lanjutan. Di video sebelumnya, kami sudah bagikan untuk sinopsis anime Boruto episode 228 sampai 230. Ternyata ada bocoran sinopsis tambahan menyangkut detail lebih banyak dari sebelumnya. Berikut adalah judul dan tanggal rilis untuk anime Boruto episode 229 sampai 231. Satu ringkasan tambahan untuk anime Boruto episode 229 berjudul Melanggar Perintah, yang akan siaran 19 Desember 2021. Sinopsis ini awalnya diterbitkan di Animedia Magazine. Kawaki tidak berhasil dalam ujian sebelumnya, di mana dia harus lewati untuk mencapai kualifikasi untuk menjadi genin. Dia tidak bisa menyesuaikan diri dan tidak menjadi terbiasa untuk mengikuti aturan atau ikatan dengan rekan-rekannya. Jadi Kawaki mulai untuk berpikir bahwa dia tidak cocok untuk menjadi seorang ninja. Nana Daime Hokage kemudian memberikan Kawaki kesempatan terakhir. Kawaki akan diberikan misi untuk mengawal seorang bernama Mozoku untuk kembali ke kampung halamannya di Nagi no Kuni bersama dengan Nara Shikadai dan Akimichi Chocho. Akankah Kawaki dapat bekerja sama dengan rekan-rekannya kali ini? Dan akankah dia dapat untuk menyelesaikan misi? Sementara itu, Boruto dan anggota tim 7 lainnya telah ditugaskan untuk misi yang berbeda. Mereka kebetulan bertemu dan melewati beberapa ninja yang menyamar, yang memberi mereka beberapa getaran yang buruk dan firasat yang tidak menyenangkan. Episode ini akan dikerjakan oleh Hanjin Animation, jadi untuk animasi akan standar seperti biasanya. 2 ringkasan tambahan untuk anime Boruto episode 230 berjudul Sebuah Harapan, yang akan siaran 26 Desember. Sinopsis ini awalnya diterbitkan di Animedia Magazine. Chocho telah terluka oleh serangan dari ninja misterius. Lebih lagi, Mozoku benar-benar kehilangan paket yang dia bawa. Ini tidak akan menjadi misi pengawalan biasa. Komandan mereka, yaitu Shikadai, merasa bahwa ini adalah misi yang berbahaya, di mana ninja akan menargetkan mereka. Jadi, Shikadai memutuskan bahwa mereka harus kembali ke desa Konoha. Namun, Mozoku ingin mendapatkan kembali paket tersebut dengan segala cara. Mozoku dipercaya untuk mengirimkan paket itu untuk membantu semua orang di kampung halamannya. Di sini Kawaki memikirkan situasi Mozoku dan kemudian memutuskan untuk mengabaikan perintah Shikadai. Bersama dengan Mozoku, Kawaki mengejar ninja misterius itu. Kawaki sendiri kemudian berhadapan dengan musuh tangguh dan dia menggunakan jutsu yang aneh. Akankah Kawaki dapat melindungi klien pendampingnya, yaitu Mozoku dengan aman? Mendapatkan paket dikirim kembali ke kampung halaman Mozoku, yaitu di Nagi no Kuni. Episode ini dikerjakan oleh Jiwo Animation, di mana animasinya akan standar juga seperti biasa. Sayang sekali pertarungan melawan ninja misterius ini tidak dikerjakan oleh studio Pierrot, jadi kemungkinan pertarungan ini akan tidak seru. 3 ringkasan untuk anime Boruto episode 231 berjudul Pedang Berkarat, yang akan siaran 9 Januari 2022. Sinopsis ini awalnya diterbitkan di Animedia Magazine. Sebuah insiden telah terjadi di mana seorang pedagang keliling telah diserang oleh perampok. Wasabi, Namida, dan Tsubaki dari tim 15 ditugaskan untuk menyelidiki situasi ini. Kemudian, Tsubaki menemukan bukti, tampaknya terkait dengan samurai dari kampung halamannya di negara besi. Selain itu,
Subaki tiba-tiba mengenali salah satu dari bekas pelaku yang tertinggal. Subaki tidak bisa menyembunyikan tubuh gemetar dan perasaan tentang bukti itu. Alasan mengapa dia bereaksi seperti itu adalah karena itu seseorang yang dulu dia hormati. Mereka dulu mengasah keterampilan ilmu pedang mereka satu sama lain. Tersangka tampaknya seseorang yang dilatih di bawah master yang sama dengan Subaki, murid yang lebih senior. Subaki di sini seolah-olah ditakdirkan untuk bertemu musuh ini karena hubungan mereka satu sama lain. Episode ini dikerjakan oleh Studio Link. Subaki kemungkinan akan melakukan adegan aksi samurai. Semoga saja Studio Link akan memberikan yang terbaik. Kesimpulannya, anime Boruto akan berada pada jeda siaran pada tanggal 2 Januari 2022. Tidak ada episode yang akan ditayangkan pada tanggal tersebut. Tentu menyangkut karena acara tahun baru 2022. Jadi untuk tahun baru akan siaran pada Minggu 9 Januari 2022. 1. Kesedihan Sarada. Sarada di sini ditunjukkan sangat senang karena dia telah menjadi Chunin. Tapi selain senang karena Sarada sudah menjadi Chunin, dia juga tampak sedih dan kesepian. Pasalnya tim 7 selama ini selalu bersama Konohamaru. Saat Sarada menjadi kapten nanti, Konohamaru akan digantikan oleh dirinya dan dia tidak bisa sering lagi bersama Konohamaru sensei itu. Namun Sasuke berkata, meskipun berpisah, hubungan tidak akan berakhir, justru akan semakin erat. Tentu kalimat sederhana ini tampak biasa saja, tapi jika diucapkan oleh seorang Uchiha Sasuke, ini menjadi luar biasa. Mengingat ini pengalaman pribadinya saat dia berpisah dengan Uzumaki Naruto, Uchiha Itachi, atau bahkan Sakura sekalipun. 2. Misi Konohamaru dan Mirai. Rupanya Konohamaru dan Mirai mendapat misi pengawalan. Mereka mengawal pasangan suami istri untuk memeriksa tempat tinggal. Shikamaru menduga bahwa itu akan memakan waktu selama beberapa hari. Ternyata misi muda ini menjadi misi yang sangat berbahaya. Konohamaru dan Mirai akhirnya terjebak di desa itu. Mirai yang sadar bahwa ada yang aneh, dia terpaksa memakan perangkap musuh. Akhirnya Mirai keracunan, tapi dia berhasil melarikan diri. Berkat kemampuan medis Sakura yang hebat, Mirai berhasil diselamatkan. Padahal musuh memprediksi bahwa pasti Mirai akan mati. Ini membuktikan kemampuan medis Sakura memang tidak bisa diragukan. Sedangkan tampak Konohamaru bersedia ditangkap demi 2 tawanan. Namun jika diperhatikan, rupanya banyak tawanan tersebar di seluruh desa. Mereka dipaksa bekerja untuk musuh. 3. Shinobi jahat dari Kusagakure. Berkat kemampuan medis Sakura, Mirai berhasil selamat. Dia menceritakan bahwa musuh kali ini bernama Hyugo si 100 wajah. Diketahui asal shinobi jahat ini dari desa Kusagakure. Namun sekarang, dia menjadi seorang bandit yang sangat berpengaruh di dunia bawah tanah. Kemampuan Hyugo diketahui tidak terlalu tinggi, tapi dia ahli dalam spionase dan menjalankan operasi rahasia. Dia sangat pintar bersembunyi. Rupanya caranya bersembunyi dengan mengendalikan penuh seluruh desa, serta mewaspadai orang-orang yang masuk desa. Dengan ini, Hyugo susah untuk dilacak oleh Konoha. Namun, alasan Hyugo tidak membunuh Konohamaru rupanya karena Konohamaru sumber informasi. Mereka rupanya ingin mencari tahu mengenai rahasia di balik sistem keamanan desa Konoha. Dengan ini, kemungkinan mereka berencana ingin berbuat kriminal di sana. Tentu saja tidak masuk akal, karena kita tahu shinobi Konoha bukan tandingan mereka. Tapi dengan kemampuan spionase dan operasi rahasia, bisa saja mereka melakukannya. 4. Misi terakhir tim 7. Disinilah Konoha mengirimkan tim 7 sebagai bantuan untuk menolong Konohamaru. Ternyata alasan dibalik mengirimkan tim 7 karena Konohamaru akan terbiasa dengan kerjasama tim 7, sedangkan belum tentu tim lain akan bisa memahami Konohamaru. Disinilah asal mula judul misi terakhir tim 7. Rupanya yang dimaksud adalah misi terakhir Konohamaru bersama dengan tim 7 saat itu. Sempat Boruto dan lainnya bingung, kenapa Konohamaru tidak menyerang saja? Untuk Konohamaru, musuh bandit itu sangat mudah untuk dihabisi. Rupanya itu karena penduduk desa juga dipaksa bekerja dan menjadi sandera. 5. Rencana Konohamaru dan tim 7. Disinilah ternyata keputusan desa Konoha sangat tepat. Pasalnya tim 7 bisa mengetahui apa yang Konohamaru pikirkan. Konohamaru tampak melihat ke langit, dan tim 7 dari jauh menyadari perubahan arah angin. Rencana tim 7 pun dimulai.
Ternyata Konohamaru sengaja menunggu waktu malam. Saat mulai malam, angin membuat awan turun dan menjadi kabut. Karena itu membutuhkan waktu. Disinilah tugas Boruto mengulur waktu. Dia menggunakan Henge wujud wanita untuk mengulur waktu sedikit lebih lama. Paling menarik, suara wanita Boruto muncul di sini. Tentu saja itu adalah suara normal dari pengisi suara Boruto, karena dia adalah seorang wanita. Meskipun Hyogo sadar akan ada yang tidak beres, tapi itu terlambat dan kabut mulai muncul. Mitsuki memanfaatkan kabut dan menyebarkan ular putih. Tentu saja bisa ular putih Mitsuki mampu melumpuhkan anggota bandit itu. Dengan ini, kita mengetahui bahwa ular Mitsuki sangat berguna dalam misi penyusupan. Terakhir, Sarada yang mengevakuasi semua warga ke tempat yang aman. Disinilah akhirnya mereka menghabisi semua bandit itu. Paling menarik, serangan terakhir mereka ditutup dengan kombinasi dari Sarada, Boruto, dan Konohamaru. Sarada yang mengaktifkan Sharingan, dia meniru gerakan dan jutsu Boruto. Dengan epik, Konohamaru meluncur sangat cepat dan mengalahkan Hyogo. 6. Sarada menjadi kapten tim 7. Akhirnya tiba upacara pengangkatan Chunin. Di antaranya adalah Sarada, Hoki, Denki, dan Wasabi. Mereka kini telah menjadi Chunin, dan mereka akan memimpin tim mereka sendiri. Dengan kata lain, Konohamaru, Sai, Hanabi, dan Udon telah bebas tugas dari kapten tim mereka. Paling ikonik, di mana foto bersama terakhir tim 7 itu tampak sedikit konyol karena Konohamaru dan lainnya terjatuh. Namun tetap hasil fotonya sangat memuaskan, dan foto ini di masa depan tentu akan selalu muncul, terutama saat mereka sudah remaja dan saat kehancuran desa Konoha nantinya.